Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najmi Aulia Rahma. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, pengertian pelatihan. Kedua, tujuan pelatihan. Ketiga, strategi pelatihan. Keempat, metode pelatihan. Kelima, pelaksanaan pelatihan. Keenam, pengertian pengembangan. Ketujuh, strategi pengembangan. Kedelapan, metode dan manfaat pengembangan. Dan yang terakhir ada tantangan dan solusi pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada pendahuluan. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran krusial dalam meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan organisasi. Di tengah persaingan yang semakin sengit, perusahaan harus mengatur sumber daya manusia dengan baik, terutama melalui program pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ditunjukkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait kinerja saat ini. Sementara, pengembangan bertujuan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan yang akan datang. Oleh sebab itu, memahami tujuan, strategi, dan pendekatan dalam pelatihan serta pengembangan sangat penting untuk membangun tenaga kerja yang kompeten dan responsif. Baik, di sini ada pengertian pelatihan. Pelatihan merupakan sebuah upaya yang telah disusun oleh perusahaan untuk membantu para pegawai mendapatkan dan menguasai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang diperlukan di dalam pekerjaan mereka. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja dalam waktu dekat melalui pengembangan kemampuan. Menurut Noe 2020, Jackson et al. 2018. Selain itu, pelatihan juga berperan sebagai suatu proses terencana yang bertujuan untuk mengubah sikap, pengetahuan, serta perilaku sehingga para karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan mampu bekerja dengan lebih efisien. Selain meningkatkan kinerja yang ada, pelatihan juga memberikan keuntungan bagi perkembangan individu dan organisasi di masa yang akan datang, menurut Deslab 2020. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Tujuan dari pelatihan menurut Menko Negara 2006 Ayat 52 antara lain, yang pertama meningkatkan pemahaman dan nilai-nilai yang dianut, kedua meningkatkan efisiensi kerja, ketiga meningkatkan standar kualitas pekerjaan, keempat meningkatkan perencanaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kelima meningkatkan etika dan motivasi dalam bekerja, keenam memberikan dorongan agar karyawan dapat mencapai prestasi yang optimal, ketujuh meningkatkan kesehatan dan keamanan, kedelapan menghindari keseragaman, dan yang terakhir atau yang ke-9 mendorong perkembangan individu karyawan. Selanjutnya ada strategi pelatihan. Strategi pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan sifat peserta yang terlibat. Pendekatan yang baik mencakup penentuan kebutuhan pelatihan, perencanaan program, pelaksanaan, dan penilaian hasil. Fokus dari strategi pelatihan adalah pada pendekatan yang berdasarkan kebutuhan serta hubungan dengan tujuan organisasi, menurut Mangdilen 2022. Baik, selanjutnya ada metode pelatihan. Metode pelatihan terbagi menjadi dua kategori, yaitu metode on the job dan off the job. Yang pertama, metode on the job, yaitu mencakup pelatihan yang dilakukan secara langsung di lokasi kerja, seperti pelatihan instruksi, pekerjaan, dan rotasi pekerjaan. Dan yang kedua ada metode off the job, yaitu melibatkan pelatihan yang dilaksanakan di luar lingkungan kerja, seperti seminar, simulasi, dan pembelajaran elektronik. Pemilihan metode tergantung pada tujuan pelatihan serta sifat peserta, menurut Mangdalen 2022. Selanjutnya ada pelaksanaan pelatihan. Tahapan ini meliputi pengenalan materi pelatihan kepada para peserta. Teknik pelatihan bisa berbeda-beda, seperti presentasi, diskusi kelompok, latihan simulasi, analisis kasus, hingga pelatihan menggunakan teknologi seperti e-learning. Elemen krusial dalam pelaksanaan pelatihan adalah kesiapan pengajar, fasilitas pelatihan yang cukup, dan partisipasi aktif dari peserta.
Pelatihan yang bersifat interaktif dan relevan terbukti lebih berhasil dalam mengembangkan keterampilan baru, menurut Magdalene 2022. Baik, selanjutnya ada pengertian pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu langkah yang direncanakan dan dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan meningkatkan skill karyawan agar dapat siap menghadapi tantangan dan posisi-posisi pada masa yang akan datang. Proses ini melibatkan pelatihan, pendidikan, pengalaman kerja, dan evaluasi keterampilan, serta memiliki sasaran untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi. Menurut Noe 2020, Jackson et al. 2018, Mondi dan Mettocchio 2016. Pengembangan ini dilakukan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, meningkatkan kinerja masing-masing individu, dan mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tanggung jawab baru, termasuk dalam hal kepemimpinan. Menurut Kurniawati 2020, Noe et al. 2011. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Menurut Dessler 2020, implementasi pengembangan dilakukan dengan penerapan strategi sebagai berikut. Yang pertama, strategi role management development, yaitu metode pengembangan manajemen yang dilakukan selaras dengan rencana strategis perusahaan. Yang kedua, candidate assessment and the 9-box grid, yaitu dalam rangka pengembangan pegawai untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi dilakukan dengan menerapkan asesmen dan 9 box kompetensi. Yang ketiga, managerial on the job training dan rotation, yaitu pengembangan di dalam lingkungan kerja yang dapat dilakukan melalui metode coaching atau pendampingan, actation learning, stretch assessment, atau mendorong pegawai menyelesaikan pekerjaan melalui zona nyaman mereka. Yang keempat ada off-the-job management training dan development teknik, yaitu metode pengembangan yang dilakukan di luar lingkungan kerja melalui metode seminar, program di universitas atau kampus, role play, corporate university atau pusat pengembangan internal, pelatihan eksklusif, sistem pembelajaran sertifikasi SHRM atau Society for Human Resource Management. Selanjutnya metode pengembangan. Metode pengembangan seringkali terdiri dari berbagai elemen yang lebih rumit dan termasuk pengalaman belajar, pembentukan tim, program pembinaan, serta pelatihan kepemimpinan. Pendekatan ini mengutamakan pengembangan karakter, kapasitas berpikir strategis, dan persiapan untuk jabatan yang lebih tinggi. Disarankan agar metode pengembangan ini diterapkan secara berkesinambungan dan terhubung dengan sistem evaluasi kinerja. Selanjutnya ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Manfaat pelatihan dan pengembangan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manfaat untuk individu. Untuk individu, pelatihan menawarkan banyak keuntungan seperti peningkatan pengetahuan serta keterampilan, rasa percaya diri yang lebih tinggi, dan kesiapan untuk mendapatkan promosi atau tanggung jawab yang lebih besar. Dan mereka yang mengikuti program pengembangan memiliki peluang lebih baik untuk maju secara profesional dan mencapai posisi yang lebih tinggi dalam karir. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan merasa dihargai dan diberdayakan. Yang kedua, manfaat untuk organisasi. Organisasi yang melibatkan investasi pada pelatihan dan pengembangan akan merasakan keuntungan berupa kinerja karyawan yang meningkat, berkurangnya tingkat kesalahan, serta terciptanya budaya kerja yang positif dan kreatif. Dengan karyawan yang terampil dan fleksibel, organisasi dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan kompetisi bisnis. Pelatihan dan pengembangan berkontribusi untuk menjaga keunggulan kompetitif perusahaan melalui tenaga kerja yang berkualitas, menurut Magdalene 2022. Selanjutnya ada tantangan dan solusi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada tantangan internal. Beragam hambatan internal yang sering muncul dalam pelatihan dan pengembangan antara lain keterbatasan dana, kurangnya dukungan dari pihak manajemen, penolakan dari pegawai, serta ketidakcocokan antara program pelatihan dan kebutuhan sebenarnya dari organisasi.
minimnya dukungan dari atasan dan tidak adanya keterpaduan dengan strategi organisasi juga menjadi halangan yang berarti. Yang kedua ada tantangan eksternal. Hambatan eksternal mencakup perkembangan teknologi yang cepat, perubahan regulasi, fluktuasi pasar tenaga kerja, serta tekanan dari globalisasi yang memerlukan penyesuaian yang cepat. Organisasi perlu siap untuk merespon perubahan di lingkungan luar dengan menciptakan program pelatihan yang memiliki fleksibilitas dan relevansi. Yang ketiga ada solusi strategis. Dalam rangka menghadapi tantangan ini, organisasi harus menerapkan cara yang strategis dalam hal pelatihan dan pengembangan. Ini melibatkan keterlibatan aktif dari manajemen tertinggi, penjajaran dengan rencana bisnis, penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran, serta penerapan penilaian yang berkelanjutan. Di samping itu, sangat penting untuk membangun budaya belajar yang mendorong partisipasi aktif dan pelajaran yang tidak terputus sepanjang hidup. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia memiliki peran yang krusial dalam mendorong kemajuan suatu organisasi. Program pelatihan bertujuan untuk mengasah kemampuan dan wawasan guna meningkatkan efisiensi serta mutu pekerjaan. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawai dalam menghadapi posisi yang lebih tinggi. Meskipun terdapat berbagai tantangan dari dalam maupun luar, penerapan strategi yang tepat dan dukungan dari manajemen bisa menciptakan suasana kerja yang positif serta produktif. Secara keseluruhan, investasi dalam pelatihan dan pengembangan memberikan manfaat bagi karyawan, sekaligus memperkuat keberlanjutan dan daya saing organisasi. Di sini ada daftar pustaka. Baik, materi mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sudah selesai dibacakan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.